daripada kita pinjam uang berbunga, daripada kita pinjam uang harian, uang mingguan yang bunganya bisa 100%, bisa 100%, kan lebih baik kita ikut arisan. Nah, ini pemikiran ini yang salah. Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Salhak TV. Kali ini saya akan sedikit menyindir ibu-ibu yang suka arisan. Karena apa? Karena menurut saya arisan itu tidak relevan untuk kemajuan keuangan kita. Arisan. Nah, kenapa kok tidak relevan dengan kemajuan keuangan kita? Untuk stagnan ya kita harus berpikir dua kali ya. Kalau uang itu tetap juga kita tetap berpikir dua kali. Nah, arisan itu sendiri kan dari 10 orang umpama bayar satu orang 100.000 dan yang dikocok dan yang menang atau yang mujur itu mendapat 1 juta seumpama. Dari 10 orang mendapat 1 juta seumpama, dan dipotong seumpama itu sama ketuanya itu sekitar 50.000, bersihnya dapat 950.000. Nah, dalam segi finansial, hitung-hitungan seperti ini, kita ini sudah rugi. Kalau di dunia investasi, kita sudah rugi 50.000 kalau langsung ngena. Kalau arisan mulai hari ini dan kita langsung ngena, nah kita ini sudah rugi 50.000 secara duduk-duduk jika berbicara investasi. Tapi ketika kita bicara pinjam meminjam uang, contohnya daripada kita pinjam uang berbunga, daripada kita pinjam uang harian, uang mingguan yang bunganya bisa 100%, bisa 100%, kan lebih baik kita ikut arisan. Nah, ini pemikiran ini yang salah. Iya, kalau kita itu langsung ngena, langsung dapat uang arisan itu, kita hanya rugi 50.000 dan jauh dari bunga. Kalau kita ngena terakhir, itu yang jadi masalah. Jadi jangan dibuat uang kita itu seperti perjudian, yang ketika kita itu menang kita dapat untung, ketika kita kalah ya kita rugi total. Buatlah uang kita itu tetap menghasilkan, walaupun uang itu ditabung atau diinvestasikan. Nah, jangan buat uang kita itu tertidur. Nah, kalau arisan ini bukan hanya tertidur uangnya, tapi juga berkurang selain tertidur. Nah, yang kedua, ruginya nomor 1 tadi, ruginya adalah ketika kita sudah dipotong oleh ketuanya atau yang mengumpulkan ketua potongan. Selain kita harus membayar ke ketuanya ini, nomor 2, jika kita tidak ngena pertama, umpama di pertengahan atau di akhir, kita rugi waktu. Uang yang kita simpan, kan sepertinya arisan ini kan uang yang kita simpan, itu diam saja, tertidur, tidak menghasilkan apa-apa.
tertidur, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Umpama yang kita tabung itu 10 juta, ketika kita ngena itu kan 10 juta seumpama kan, ya tetap dapatnya 10 juta malah dipotong. Entah berapa potongannya kan tergantung dengan peraturan arisannya itu sendiri kan gitu. Nomor 3, kerugian ikut arisan yang nomor 3 adalah sepertinya kita itu mendapat uang mendadak, langsung besar kan. Uang dadakan. Nah, kenapa saya sebut sebagai kerugian juga? Karena seperti orang berjudi, mereka itu lalai jika langsung mendapat uang yang banyak. Sama seperti arisan. Ketika kita ngena arisan, sepertinya kita itu sudah memenangkan dunia. Biasanya kita membeli beras sehari, atau bukan beras ya, seperti ayam ya, ikan ayam. Biasanya seminggu sekali. Waktu itu langsung kita beli 5 kilo. Wah, langsung boros setelah kita mendapat uang dadakan ini. Coba uang kita tidak dapat uang ini, tidak dapat langsung besar uang itu. Kalau bahasa kasarnya itu biasanya tidak membeli garam, pas membeli garam, karena kita sudah banyak uang karena uang kaget dari arisan ini. Jadi lupa diri. Itu saya sebut sebagai kekurangan juga dalam ikut arisan. Tapi jika kita menginvestasikan uang kita, umpama di beli emas yang kita simpan, uang kita itu tidak tertidur. Terus setiap harinya walaupun kecil ya, menghasilkan terus, bertambah terus. Tapi bukan membeli emas seperti perhiasan emas seperti ini ya. Kalau membeli perhiasan emas seperti ini di toko emas sama aja. Kan kalau dijual lagi kan dipotong. Apalagi emasnya dipakai, rusak, potongannya banyak, separuhnya bisa. Jadi menurut saya itu bukan membeli emas yang ada di toko-toko emas, tapi di emas investasi. Contohnya di emas digital yang bisa mengembangkan uang kita. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa ikut arisan untuk orang yang memang benar-benar kepepet. Contoh kepepet itu, kalau aku udah ikut arisan, aku udah bisa nabung, kayak gitu kan. Ada ibu-ibu yang seperti itu, ya tidak apa-apa. Kalau berarti jiwanya bukan jiwa investasi. Nah, ini kan cuma masukan, bukan melarang secara keras, cuma pandangan agar kita dapat menyetabilkan keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Dan ada banyak juga orang yang tertolong dengan arisan, dapat arisan langsung dibuat bisnis dan sukses lain sebagainya, itu ya ada juga. Tapi kan namanya orang berpikir, dapat pandangan berbeda, renungkan lagi, kan bisa dibuat masukan dan referensi untuk mengatur keuangan kita. Tidak ada salahnya. Sekian dari saya, itulah ilmu arisan dari saya. Walaupun saya bukan ibu-ibu yang lebih tahu, mungkin nanti ibu-ibu banyak yang komen di kolom komentar kurang lebihnya arisan seperti apa. Mungkin saya lebih akan belajar tentang arisan. Mungkin ibu-ibu dapat memberikan ilmu-ilmu kepada saya. Tidak apa-apa, silahkan komen di kolom komentar. Saya terima semua masukannya.
Sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.